Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Praska Putrantiyo, Senior Investment Consultant dari Infovesta Capital Advisory. Ya, Mas Praska, kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anggiat ya, melalui line WhatsApp interaktif. Tadi Antam sudah kita bahas, kemudian Wijaya Karya sudah posisi di 1.800 yang dimiliki ini. Bagaimana? Ya, jadi untuk yang tadi terkait dengan saham Wijaya Karya ya. Ya. Yes, dengan Wijaya Karya. Ya, untuk Wijaya Karya sendiri sebenarnya di sini kita bicara secara trennya memang masih dalam tren bearish jangka panjang ya seperti itu, dan tapi secara pergerakan 1 bulan terakhir ini sudah cenderung rebound ya, karena sudah menyentuh level support di 840-an seperti itu, dan volume besar itu terjadi kurang lebih dalam seminggu terakhir. Jadi saya melihat WK ini dalam hal dia kembali break resistance di 1090 ya, di mana hari ini saham WK masih berada di posisi 1020 ya, jadi kita masih melihat belum break sampai level 1090. Jadi kalau nggak mau dia break level 1090, kita bisa nantikan dia untuk bisa taking profit di level 1200-an seperti itu. Jadi ini menurut saya karena memang secara prospek kan saham konstruksi ini masih agak terganggu karena masalah pandemi ya, dan juga kita bicara cash flow kan masih menjadi juga hal yang perlu diperhatikan seperti itu. Jadi kita mungkin ada baiknya di 1200 kita melepas dulu. 1200 dilepas dulu. Jadi kalau punya di 1800 masih di hold dulu tidak nih kira-kira? Ada baiknya kita masih hold dulu ya, sembari melihat apakah mampu break di atas 1100 tadi ya. Sampai 1100 seperti itu. Oke, itu dia untuk Wijaya Karya. Telkom bagaimana? Sudah punya di 3.200. Oke, untuk saham Telkom sendiri karena kita lihat sini sebenarnya secara prospek itu cukup bagus ya, dan saat ini saham Telkom masih bergerak menuju resisten di level, kalau saya amati sini 3.500-an ya sebagai target, next targetnya dalam jangka pendek seperti itu, meskipun ya kalau kita lihat indikator RSI atau Williams Herring agak sedikit menurun ya, tapi kita lihat Telkom berpotensi rebound sampai di level 2000, maksud saya 3.500-an. Jadi masih bisa di hold ya, seperti itu. Baik, menarik ya. Berarti dari Antam, meskipun kita tahu tadi ada di level 2.800, juga ini masih ada kesempatan strategi tadi beli di harga level saat ini untuk meminimalisasi kerugian. Kemudian Wijaya Karya di hold, ada peluang ke 1.200, tapi kalau 1.800-nya juga masih bisa di hold juga tadi ya Mas Praska, bagaimana untuk 1.800? Saat ini untuk WK masih bisa di hold, tapi dalam hal dia mampu break di 1.100, kita mungkin bisa di target lepas jangka pendek di 1.200-an seperti itu. Itu dia. Telkom juga sama, masih bisa di hold, ada peluang ke 3.500. Kita ke wilayah yang lebih jauh lagi di Jawa Timur, di Malang ada Pak Erik, selamat sore, menanyakan BPKP sampai dengan Desember. Wah, ini menarik nih, BPKP sampai Desember kemana? Beliau sudah punya di 560 ini, Mas Praska. Ya, untuk BPKP sendiri sebenarnya secara technical view di sini tampaknya sudah cenderung ini ya, banyak melakukan profit taking ya setelah terjadi rally ya untuk saham BPKP sendiri pasca kejelasan terkait perpindahan pemilik seperti itu, dan hari ini pun juga menguat tipis 0,45. Secara fundamental kalau kita lihat di sini memang di per kuartal 2 ini mulai menunjukkan ada perbaikan ya, yang diharapkan di 2021 ini dengan pergantian pemilik ini bisa jadi lebih baik secara kinerja, dan saya melihat sini BPKP paling tidak untuk sampai akhir Desember meskipun secara valuasi ya memang ya di sini masih dikatakan relatif moderat. Jadi untuk secara PBV ya saya melihat sini pergerakan chart technical view-nya paling tidak untuk BPKP untuk jangka pendek menengah itu kembali menutup gap atas di level 580-an seperti itu untuk saham 580. Kalau sampai Desember berarti target price ya dari BPKP akankah ke 580 atau bisa tembus? Ya, secara kalau kinerja fundamental kuartal 3 di sini menunjukkan konsisten perbaikan, saya melihat BPKP sini masih bisa melanjutkan penguatan paling tidak sampai di level 700-an seperti itu. Sampai 700 ya. Ya. Itu dia untuk Bapak Erik di Malang. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda dan pilihan investasi kami kembalikan juga kepada Anda. Kita ke wilayah dekat-dekat Jakarta, ini di Bekasi. Selamat sore Pak Yudi. Sudah punya TOWR di 1340, kemudian SAME 540 ini Mas Praska, sama juga yang ditanyakan support resisten. Baik, ya untuk saham Tower sendiri ya memang ini saham menarik dan PBIG ya ini sama-sama memang yang
menarik untuk dicermati di tahun ini juga ya, sering dengan memang apa bisa dikatakan perkembangan dunia digital ya secara layanan data. Jadi saya lihat tower di sini dalam fase bisa dikatakan konsolidasi ya setelah mencetak rekor tertinggi 1.500-an saat itu. Jadi ada baiknya masih bisa di hold ya untuk saham tower ya. Jadi dengan target kita melihatnya saham tower ini secara jangka pendek paling tidak target ada kembali di level 1.400-an ya, di mana saat ini masih berada di level 1.365 untuk hari kemarin, dan hari ini tower juga masih berada di posisi 1.305 kembali ke harga tutup hari kemarin. Baik, jadi di hold saja di 1340. Ya, masih di hold. Baik, lantas bagaimana dengan supportnya sendiri untuk TOWR? Apakah trennya juga lebih cenderung stagnan begitu atau bagaimana? Ya, untuk saham tower sendiri sebenarnya trennya dia masih dalam tren kenaikan ya, tren bullish jangka pendek. Jadi paling tidak ini target terdekat memang kalau saya lihat tadi di level 420-an ya yang menjadi next target ya seperti itu. Jadi memang lebih trading jangka pendek seperti untuk saham tower ini. Itu dia untuk TOWR, ada peluang ke 1.400 masih bisa di hold dengan kepemilikan 1.340 Pak Yudi di Bekasi. Kemudian SAME, SAME 540 hari ini level yang sama tapi sedang turun 0,92%. Oke, baik. Untuk saham SAME sendiri, saya lihat di sini secara tren harga sudah dikatakan mulai bangkit ya dari tren jenuh jual ya. Dan saat ini kan saham SAME di sini secara pergerakan ya ini berpeluang untuk bisa kembali ke level resisten sebelumnya di level 620-an, dan untuk saat ini kan saham sarana media tama SAME berada di level 540, jadi masih bisa di hold ya untuk saham SAME tersebut seperti itu. Meskipun kasus COVID-19 ini mulai melandai, ya kita melihat sini tetap masih ada peluang perbaikan kinerja yang bisa mendorong pergerakan harga saham untuk jangka pendek ini. 620 ya Mas ya level supportnya untuk SAME. Untuk level support SAME, saya melihat di sini di level 520-an. Oh, 520. Dengan target profit takingnya di sini di level 620-an. Berarti 520 sampai dengan 620 ya range pergerakan dari SAME. Itu dia untuk Pak Yudi di Bekasi. Baik, mungkin kita akan sampaikan ini beberapa saham pilihan ya yang Anda rekomendasikan ini, Mas Praska. Tadi ada CTRA, kemudian Pakuwon, BBTN, dan Adaro serta Pegas ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih sebelum kita bahas yang lain. Lebih kepada untuk strategi jangka pendek atau bagaimana? Kita ke CTRA dulu. Baik ya, untuk CTRA dan Pakuwon ya, saya melihat di sini sebenarnya lebih dikarenakan kasus COVID-19 ya, kasus harian terus melandai ya, ini membuat ekspektasi bisa dikatakan okupansi di mall ya, dan dunia properti ini penjualannya berpotensi untuk kembali pulih ya di kuartal 4 ya, di penghujung kuartal 3 memasuki kuartal 4 seperti itu, apalagi di tengah kebijakan suku bunga yang masih dikatakan mendukung ekspansi ya untuk pemberian kredit seperti itu. Jadi saya menaruh optimisme jangka pendek menengah untuk kedua saham ini ya, terutama yang terkait pada pusat perbelanjaan. Jadi saham Pakuwon itu bisa diakumulasi di kisaran 460 sampai 480 ya, dengan target resisten itu berada di level di 500 seperti itu ya untuk jangka pendeknya. Sementara untuk jangka menengah saya targetkan sampai di 540. Sementara untuk saham Ciputra, CTRH ya, Ciputra Development, ini dalam hal break resisten di level 980, saya targetkan untuk saham Ciputra itu bisa berlanjut untuk di profit taking di level 1100 seperti itu. Sampai dengan 1100 ya. Itu dia CTRA dan juga Pakuwon. Masih ada BBTN dan Adaro, kita bahas kembali di segmen berikutnya. Mas Praska, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.